Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesmeninda SPD, guru kelas MI Min 1 Kota Dumai, Provinsi Riau, sekaligus mahasiswa PPG Transformasi BED 2 dan 3 di LPTQ UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, dengan induk mahasiswa 5252111266. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktikum pembelajaran di Min 1 Kota Dumai untuk uji kinerja dengan mapel IPAS tentang magnet dan sifat-sifat magnet. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua anak ibu dirapikan meja dan kursinya. Mana kabarnya, Nak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Karena melalui berdoa, semoga Allah memberikan kemudahan dan kelancaran untuk kita semua. Kepada anak ibu Hamizan, ketua kelas, untuk dibantu untuk menyiapkan dan memimpin doanya. Ya man, salaman, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Semua anak ibu membuka juz 30-nya. Masing-masing kita akan melaksanakan murojaah secara bersama-sama. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Isma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a faja'alahu. Dipersilahkan untuk berdiri semua, Nak. Mari kita sama-sama untuk menyanyikan lagu wajib padamu negeri. Padamu negeri kami berdiri, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagi negeri jiwa raga. Setelah anak ibu menyanyikan lagu wajib, lagu padamu negeri, insya Allah anak-anak ibu semua lebih meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air kita dan menumbuhkan patriotisme terhadap bangsa kita. Baiklah anak-anak ibu, apakah anak-anak ibu hadir semua? Ya. Baik, untuk mengecek kehadiran anak ibu mau mengambil absen ya, Nak? Ya. Pertama Abdul, Adik Bu, Abraham, adik Bu, Ade Rara, adik Bu, Adifa, Arif, adik Bu, Farel, adik Bu, Hamizan, adik Bu. Lut. Apakah anak-anak ibu di rumah ada sholat? Siapa yang pagi tadi sholat subuh? Ada yang tidak sholat, Nak? Untuk kedepannya usahakan anak-anak ibu untuk sholat. Sholat itu 5 waktu ya, Nak. Anak-anak ibu pernah melihat magnet? Pernah. Coba perhatikan masing-masing. Apakah anak ibu punya kancing baju? Punya? Punya. Apakah kancing baju itu dapat ditarik oleh magnet? Tidak? Tidak. Baik, Nak. Hari ini kita belajar tentang
magnet listrik, teknologi untuk kehidupan. Di mana tujuan pembelajarannya? Yang pertama, peserta didik dapat mengetahui pengertian magnet dan jenis-jenis magnet. Yang kedua, setelah ditunjukkan macam-macam bentuk magnet, peserta didik dapat memahami 3 macam bentuk magnet. Yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan 3 benda yang memanfaatkan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, peserta didik dapat mengelompokkan benda magnetis atau benda non-magnetis dalam diskusi kelompok. Baiklah anak-anak ibu mengingatkan kembali minggu lalu kita belajar tentang ekosistem yang seimbang. Benar sekali, minggu lalu kita belajar tentang ekosistem yang seimbang. Di mana kita belajar tentang magnet. Pernahkah anak-anak ibu melihat magnet? Pernah. Pernah memegang, nak? Pernah. Coba perhatikan ini, nak. Ini gambar apa anak-anak ibu? Magnet. Ini adalah benda-benda yang dapat ditarik magnet dan benda yang tidak dapat ditarik magnet. Coba sebutkan anak ibu, Rara, apa? Sebutkan 1 benda yang dapat ditarik magnet. Bagus. Coba anak ibu Suhaila sebutkan benda yang tidak dapat ditarik magnet. Sebutkan 1, nak. Daun, benar sekali ya. Magnet adalah benda yang dapat menarik benda logam seperti besi, baja, nikel. Paham ya, nak? Paham anak ibu? Paham. Jadi pembahasan kita hari ini tentang topik, di mana topiknya magnet dan sifat-sifat magnet. Ini ya, nak. Oh, ini nak. Bagaimana bisa mendapat? Hati-hati. Kamu tidak apa-apa? Awas ini. Ini adalah magnet. Magnet bisa menarik barang dari besi seperti paku, kunci, atau menjepit kertas. Magnet punya kutub N dan kutub S. Kalau kutubnya berbeda, mereka saling menarik. Kalau kutub Baik, setelah anak ibu melihat video pembelajaran tadi, kira-kira benda apa yang terlihat? Coba sebutkan, nak. Barisan ini kira-kira apa yang terlihat? Magnet. Apalagi, nak? Barisan ini? Penjepit kertas. Coba barisan ini. Apa yang terlihat, nak? Apa yang terlihat? Magnet. Benar sekali ya. Ada magnet, ada penjepit kertas, ada gunting, dan masih banyak lagi. Magnet itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu magnetis litos, memiliki arti batu magnesia. Magnesia atau magnesia merupakan sebuah kota wilayah Yunani tempat ditemukannya batu magnesia. Jadi, magnet adalah benda yang dapat menarik benda logam seperti besi, baja, dan nikel. Jenis-jenis magnet ada 2. Yang pertama ada magnet alami dan ada magnet buatan. Coba anak ibu Abraham baca. Magnet alami. Magnet yang terbentuk secara alami di alam tempat campuran tangan manusia. Terima kasih, nak. Coba anak ibu Queen baca, nak. Magnet buatan baca, nak. Magnet buatan. Magnet
buatan yang dibuat oleh tangan manusia. Benar sekali. Magnet buatan itu adalah magnet yang dibuat oleh manusia. Bentuk-bentuk magnet. Bentuk-bentuk magnet itu ada beberapa. Yang pertama, silinder. Yang kedua, ada batang. Yang ketiga, ada jarum. Yang keempat, ada Yang kelima, ada ladang. Dan ada keping. Bentuk-bentuk magnet itu ada berapa, nak? Ada 6. Coba sebutkan yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Lanjut. Lanjut. Keping. Sifat-sifat magnet. Sifat-sifat magnet itu ada 5. Yang pertama, magnet dapat menarik benda. Magnet dapat menarik benda-benda tertentu. Gaya tarik pada magnet mampu menarik benda tertentu. Benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut dengan magnetis. Contohnya ada besi, ada baja, dan ada nikel. Sedangkan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet, tidak mengandung salah satu logam, disebut dengan benda non-magnetis. Contohnya ada kayu, ada karet, dan plastik. Paham anak ibu? Yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut dengan diamagnetis. Contohnya apa, nak? Plastik, kayu, dan lain-lain. Iya, benar. Ada plastik, ada kayu. Sekarang anak-anak ibu bagi menjadi beberapa kelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4. Ini adalah kelompok 1. Ini adalah 1, 2, 3. Ini adalah kelompok 2. Ini adalah kelompok 3. Ini kelompok 4. Ini kelompok 5. Ini kelompok 6. Anak-anak ibu sudah duduk berkelompok? Sudah. Coba perhatikan dulu teman kelompoknya. Anak, di LKPD anak ibu, coba diperhatikan. Di sana ada susunannya ya. Yang pertama, anak ibu. Semua anak ibu perhatikan ya, nak. Nanti ada ini lembar kerja anak ibu. Di sana nanti anak ibu menentukan benda yang dapat ditarik magnet dan benda yang tidak dapat ditarik magnet. Anak ibu di mana anak ibu nanti membuat nama kelompoknya, anggota kelompoknya, kelas, hari, dan tanggal nanti diisi ya, nak. Ya, nak. Di mana susunannya? Yang pertama ada alat, yang kedua ada magnet. Apakah anak-anak ibu masing-masing kelompok sudah memiliki magnet? Sudah. Yang kedua ada bahannya, seperti peniti. Coba dicek apakah ada penitinya. Ada penjepit, ada kertas. Coba ditunjukkan, nak, mana koinnya? Koin mana, sayang? Angkat lebih tinggi, nak. Sendoknya mana? Coba diangkat, sayang. Ada sendok, ada paku, mana pakunya? Paku. Ada penghapusnya. Ada apaan? Benda apa saja yang dapat ditarik magnet? Nomor 2, mengapa beberapa benda tidak dapat ditarik oleh magnet? Nanti anak-anak ibu menjawab soal tersebut. Sekarang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, anggota kelompok Hadidan, Genza, Hadirana, Johan. Kelas 5A, hari Rabu tanggal 8 bulan 10 tahun 2025. Kertas benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Tunjuk teliti benda yang dapat ditarik oleh magnet. Menghapus benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Pensil kayu benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Tunjuk kertas benda yang dapat ditarik magnet. Koin besi benda yang dapat ditarik magnet.
Tembok logam, benda yang dapat ditarik magnet. Karet, benda yang tidak dapat ditarik magnet. Aku, benda yang dapat ditarik magnet. Pertanyaan, dari hasil percobaan benda apa saja yang bisa ditarik oleh magnet? 1. Tembok logam. 2. Paku. 3. PDP, kertas. 4. Koin. 5. peliti. 2. Mengapa beberapa benda tidak bisa ditarik oleh magnet? Karena benda itu tidak mengandung benda logam seperti baja, nikel, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus, Nak. Boleh anak ibu kelompok 3 dipersilahkan duduk. Bersama ya, Nak. Yang pertama, kertas itu tidak dapat ditarik oleh magnet. Yang kedua, peniti itu benda yang dapat ditarik oleh magnet. Yang ketiga, penghapus tidak ya, Nak. Pensil tidak. Penjepit itu dapat ditarik oleh magnet. Koin, uang koin besi itu dapat ditarik magnet. Daun tidak dapat ditarik magnet. Dari percobaan anak ibu, benda apa yang dapat ditarik oleh magnet? Anak-anak ibu sudah membuat ya? Sudah. Setelah anak-anak ibu berdiskusi dengan teman satu kelompoknya, anak-anak ibu dapat memberikan ide terhadap teman satu kelompoknya. Pekerjaan yang sulit akan menjadi mudah. Ya, Nak ya? Baik anak-anak ibu, apakah masih semangat? Masih semangat untuk melanjutkan? Masih. Kita ice breaking dulu ya, Nak. Boleh anak-anak ibu berdiri? Ayo kawan, mari mengenal magnet, sifat dan jenisnya. Dengan 2 kutub, utara dan selatan. Aku mencari benda dari logam. Batang-batang jarum selinder, lingkaran itulah jenisnya. Duduk sayang, boleh duduk. Boleh duduk anak ibu semua. Anak-anak ibu akan membagikan nanti sebuah soal, di mana soal itu masing-masing anak ibu mengerjakan ya, Nak. Boleh dibantu, Nak, dibagi sama temannya. Dari materi yang kita pelajari hari ini, dari tentang magnet, bentuk-bentuk magnet, maka akan ibu simpulkan di mana magnet itu adalah benda yang dapat ditarik oleh benda logam, seperti ada besi, ada baja, ada nikel. Benar sekali. Bentuk-bentuk magnet ada berapa, Nak? Ada 6. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga jarum, yang keempat ada ada magnet Lanjut, berikutnya ada ladam. Lanjut, ada magnet keping. Seperti lingkaran itu adalah magnet keping. Baik anak-anak ibu, untuk materi anak-anak ibu berikutnya, anak-anak ibu di rumah membaca tentang materi bagaimana cara mendapatkan energi listrik. Di mana anak-anak ibu, materi tersebut anak-anak ibu dibaca di rumah ya, Nak? Dibaca, lalu anak ibu pahami dan digaris bawahi. Tidak. Kalau tidak ada, ibu sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.